Wa'lam anna adama dzikri nasabin au fakhidin fi kitabin, ketahuilah bahwa tidak disebutkannya nasab atau keturunan dalam sebuah kitab la yaqdi bi'adami wujudihi, tidak menentukan akan ketiadaannya, walau bijazmi sahibil kitab, meskipun penulis kitabnya itu memastikannya. Misalkan Ahmad bin Isa tidak memiliki keturunan, ya, itu belum tentu, itu belum tentu bahwa Ahmad bin Isa tidak memiliki keturunan, sebagai sampel ya, sebagai contoh. Nah, ini terakhirnya nih, illa idza adima wujuduhu indal kutubil mu'tamadatil ukhra fil fan. Kecuali ketika wujudnya tidak ada di kitab-kitab yang menjadi sandaran utama, di dalam kitab-kitab yang lain yang menjadi sandaran utama dalam fan ini, fan ilmu nasab. Nah, ini kan jelas. Illa idza adima wujuduhu indal kutubil mu'tamadatil ukhra fil fan. Berarti ketika namanya memang tidak ada di kitab-kitab manapun, ya selesai. Gugur itu, udah rungkat itu mah. Oke Gus, dapat ditanggapi ya? Oke, lanjut. Ini. Yang pertama, di sini saya perlu memberikan informasi bahwasanya sampean percaya atau tidak, atau sepakat dengan saya bahwasanya pada masa-masa dahulu itu banyak terjadi huru-hara, peperangan dan lain sebagainya. Apakah memungkinkan kitab tidak rusak atau tidak musnah pada saat itu? Saya kasih satu contoh yang terjadi di Baghdad. Itu ada satu kitab namanya Al-Funun. Itu banyaknya 800 jilid yang dikarang oleh ulama Hambali, Ibn Aqil Al-Hambali. Memuat 400 fan. Di situ yang terverifikasi sekarang itu cuma ada dua. Cuma ada dua. Pas kemudian yang kedua, di sini wa huwa kama yaqulu Ibnu Nadim, Kitabu Ibnu Habib al-Asas fin Nasab, walau wujid la aghnana fi kathirin wala afadana fi kathirin. Ini bukti kalau seandainya kitabnya Habib Ibnu Habib Asas fin Nasab itu ditemukan ada, niscaya kita tidak membutuhkan, itu sangat sangat membantu kepada kita untuk mencari nama-nama yang tidak ada. Mohon maaf Gus, mohon maaf. Izin sedikit saja Gus, sedikit ya. Sebab ini ada yang tercatat, yaitu namanya Muhammad, Ali, dan Hussein. Ya, ini ada yang tercatat. Meskipun seperti apa. Tunggu dulu. Sebentar. Tukang Pak. Ini jadi perbandingannya harus dengan yang ini juga. Nanti ini dibilang kroyok, nanti biarkan Gus yang selesai. Oke. Maksud saya perbandingannya juga harus dengan seperti itu. Soalnya keadaannya sama. Tapi yang tiga ini terverifikasi. Kok ini enggak gimana? Nah, itu dah. Oke. Ini saya sebutkan ya. Ini saya tidak terverifikasi. Oke, lanjut. Maksudnya tadi masalah peperangan mungkin tidak tertulis, kan itu saya tanggapi itu. Kan daripada bukan tidak tertulis. Macam mana itu? Coba diulang daripada peperangan. Banyak ustaz yang musnah, kan gitu kan? Itu saya tanggapi. Masalah di tahun itu banyak musnah, mungkin di nasabnya Ali Bisa itu tidak tertulis gitu kan banyak kitab yang musnah di masa itu, zaman peperangan, kan gitu kan gitu ya. Mohon maaf, bukan ulang itu. Coba diulang. Maksudnya di peperangan tadi mana? Langsung ke poin saja, lanjut. Langsung ke poin. Yang pertama, pada saat itu, pada masa dulu ini kesulitan informasi untuk menggapai kitab dan menggapai nama-nama orang. Itu sudah ada. Tadi saya tendensinya. Kemudian yang kedua, di sini banyak kitab-kitab yang musnah seiring dengan kejadian apa-apa dan seterusnya pada masa itu. Dan ini dijelaskan oleh Ibnu Nadim terhadap kitab Ibn Habib Al-Asas fin Nasab. Beliau berkata, kalau seandainya saya menemukan kitabnya
Ibni Habib ini, maka niscaya ini sangat membantu. Saya tidak butuh pada kitab yang lain, seakan-akan seperti itu. Karena saking lengkapnya seperti itu. Padahal ini enggak ada. Enggak ada. Yang ada saya cukup jadi sudah panjang. Punya Ibnu Nadim, Ibnu Habib di sini cuma al-mu'talif wal mukhtalif fil qabail. Dan Oke, banyak kitab-kitab yang lain yang selesai. Kalau kita tuh banyak lagi tuh. Ya, selesai lagi. Poin-poinnya saja, Bro. Ya. Punya sampean Ya. itu putus-putus soalnya. Poin-poinnya saja, jangan terlalu panjang. Bisa ditanggapi, Gus? Bisa ditanggapi, Gus? Dapat ditanggapi, Gus? Aman. Oke, lanjut, Gus. Kalau beralasan seperti itu, berarti argumen kita adalah kembali kepada argumen ketiadaan. Karena beda kasusnya antara kejadian yang ada di Irak dan kejadian yang ada di Yaman. Kalau di Irak itu mah benar. Holako yang membumi hanguskan kota Baghdad, yang di situ ada Maktabah Al-Hikmah itu. Ada perpustakaan yang terbesar di dunia, di bumi hanguskan oleh Holako. Tapi kalau di Yaman kejadian apa? Nggak itu ada. Al-Funun. Ya contohnya kan Al-Funun itu. Al-Funun tahu saya. Iya. Al-Funun. Iya. Ya, bagi Ustadz selesaikan. Sehingga apa? Untuk di Yaman, kejadian besar apa sehingga menjadikan manuskrip-manuskripnya itu hilang? Sementara dalam tahun yang sama, ini sudah pernah saya sampaikan juga. Dalam tahun yang sama, bahkan sebelumnya, 70 tahun sebelumnya, tokoh Dzurriyyah Nabi yang asli itu sudah datang ke Yaman. Biografinya ada, nama-namanya disebutkan oleh para sejarawan, nama-namanya disebutkan oleh para ulama-ulama nasab. Kok beda ini antara siapa Imam Al-Hadi Al-Haq dengan Imam Ubaidillah? Kalau memang Imam Ubaidillah itu adalah tokoh historis ya. Udah, saya cukup segitu aja. Oke, mantap, Gus. Oke, lanjut.